sistem gerak manusia. Yuk kita lihat video selengkapnya. Sistem gerak pada manusia. Di dalam melakukan aktivitas sehari-hari, pastinya kita melakukan banyak gerakan. Kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk bergerak tentunya dikarenakan adanya organ-organ yang mendukung tubuh manusia. Kerjasama organ-organ tersebut dikenal dengan sistem gerak. Sistem gerak meliputi tulang atau rangka, otot, serta sendi-sendi. Sekarang kita akan membahas tentang tulang atau rangka. Tulang memiliki fungsi utama sebagai alat gerak pasif. Artinya, tulang hanya bisa bekerja atau bergerak apabila ada bantuan dari otot. Tulang terbentuk oleh kandungan kalsium yang berbentuk garam yang merekat erat dengan bantuan kolagen. Kerangka pada tubuh manusia memiliki beberapa fungsi utama, yaitu penegak tubuh, pembentuk tubuh, tempat melekatnya otot, tempat terjadinya proses pembentukan sel darah merah, serta alat gerak pasif. Kerangka pada manusia dapat dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu bagian tengkorak, bagian badan, serta bagian anggota gerak. Bagian tengkorak. Bagian tengkorak pada sistem gerak manusia tersusun atas tulang-tulang pipih yang menjadi tempat terjadinya proses pembentukan sel-sel darah merah dan putih. B. Bagian badan. Bagian rangka pada badan manusia dipisahkan ke dalam 5 kelompok, yaitu ruas-ruas tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, gelang bahu, dan gelang panggul. C. Bagian anggota gerak. Bagian ini juga terbagi lagi ke dalam 2 bagian, yaitu anggota gerak atas dan bawah, seperti gambar di bawah ini. Berikut ini adalah beberapa contoh kelainan pada tulang. 1. Skoliosis merupakan kelainan pada tulang punggung yang mengakibatkan posisinya menjadi membengkok ke samping kanan atau kiri. 2. Kifosis merupakan kelainan tulang punggung terlalu membengkok ke arah belakang. Kelainan ini biasanya dikarenakan oleh kebiasaan duduk dengan posisi yang terlalu membungkuk. 3. Lordosis, kelainan tulang punggung yang terlalu membengkok ke depan. 4. Polio, kelainan ini disebabkan oleh adanya infeksi virus polio. Penderitanya akan mengalami kondisi tulang yang kian lama kian mengecil, sehingga berujung pada kelumpuhan. Yang terakhir, rachitis, kelainan yang terjadi akibat kekurangan asupan vitamin D, sehingga tulang kakinya berbentuk menyerupai huruf O. Sekarang kita akan membahas tentang otot. Otot merupakan jaringan yang terdapat di dalam tubuh manusia yang fungsinya adalah sebagai alat gerak aktif untuk membantu tulang agar bisa bergerak. Tanpa adanya otot, tubuh manusia tidak akan bisa bergerak, karena ototlah yang bisa membuat tulang bergerak. Jenis-jenis otot. 1. Otot polos merupakan jaringan yang terbentuk oleh sel-sel otot yang bentuknya seperti gelondong, di mana di bagian ujungnya cenderung meruncing. 2. Otot jantung, otot yang terletak pada dinding jantung. 3. Otot luri, disebut juga sebagai otot rangka, karena otot ini biasanya melekat pada rangka.
Disebut lurik karena bila dilihat dengan menggunakan mikroskop akan tampak terlihat garis gelap terang pada serabut otot ini. Fungsi otot: 1. Menjalankan dan melaksanakan kerja. 2. Menggerakkan jantung. 3. Mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Cara menjaga dan merawat otot: 1. Menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. 2. Melakukan peregangan. 3. Melakukan latihan rutin. 4. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Yang terakhir, mengkonsumsi makanan bergizi. Berikut adalah beberapa contoh kelainan yang dapat terjadi pada otot manusia. 1. Tetanus. Kelainan pada otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri sehingga kondisi otot terus menegak. 2. Atrofi. Kondisi otot yang mengecil biasanya beriringan dengan adanya infeksi virus polio. Karena tidak digerakkan, maka otot akan menyusut dan mengecil. 3. Kram. Kejang otot dikarenakan aktivitas otot berlebih, biasanya terjadi pada atlet olahraga. Dan yang terakhir, terkilir. Kelainan otot karena terjadinya kesalahan pada gerak otot sinergis yang bekerja justru berlawanan arah. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang persendian. Rangka tubuh dapat digerakkan karena adanya sendi. Sendi merupakan pertemuan tulang dan rangka. Jenis-jenis sendi. 1. Sendi engsel adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan satu arah maju atau mundur. Contoh, siku, lutut, sendi antara ruas jari tangan. 2. Sendi peluru adalah hubungan antara tulang yang memungkinkan gerak ke segala arah. Contoh, tulang paha, tulang gelang pinggul, pangkal gelang atas, dan bahu. Dan yang ketiga, sendi putar adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan gerak memutar atau mengelilingi tulang lainnya sebagai poros. Contoh, tulang tengkorak dan tulang hasta pengumpil. Nah, itu tadi penjelasan Huria tentang sistem gerak manusia. Semoga kalian bisa memahami ya. Cukup sekian video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.